Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di sore kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat rekan-rekan semua ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani sore kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency ya teman-teman, dimana untuk Bitcoin ada sedikit perlawanan ya, ada sedikit recover. Dan per video ini dibuat hampir merata warna daripada keadaan kripto kali ini teman-teman ya, hijau royo-royo, meskipun masih ada beberapa yang merah. Oke, masih dalam sentimen-sentimen negatif gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, di kesempatan kali ini ya ada sedikit informasi dan pertanyaan dari beberapa rekan-rekan semua yang mempertanyakan perihal platformnya Max Global sama si Gate.io. Oke ya. Jadi yang paling banyak ditanyakan adalah platform Gate.io, dan beredar rumor juga ya bahwasanya Binance ini menangguhkan penarikan juga ya untuk beberapa aset yang ada di Australia ya, Binance Australia seperti itu teman-teman. Dia menangguhkan penarikan ya WD dan deposit gitu. Dan rumornya juga Binance ini teman-teman ya akan melakukan PHK. Hal wajar lah ya, kemarin beberapa waktu yang lalu beberapa platform itu collab ya, mereka melakukan PHK dan Binance menambahkan karyawan. Dan saat ini mungkin untuk mengamankan sistem keuangan, dan jadi Binance ini harus mengurangi karyawan dulu seperti itu teman-teman. Jadi nggak masalah sih sebenarnya ya, mereka mau ngurangin karyawan. Toh Binance Coinbase dulu juga halnya serupa seperti itu, mereka ngurangin karyawan tapi Binance nambah karyawan ya. Tapi ya Coinbase sampai saat ini masih ada kan. Nah, secara logika seperti itu. Dan saat ini teman-teman yang paling ramai dipertanyakan adalah Gate.io. Apakah Gate.io rungkat juga gitu? Kita lihat teman-teman untuk Gate.io, karena cukup ramai juga ya. Kita juga perlu waspada sih ya dengan berita-berita seperti ini ya. Takutnya teman-teman semua yang memiliki aset di platform-platform pertukaran gitu ya kan, nggak taunya mereka nggak update nggak sebagainya gitu kan ya, tahu-tahu lu kok nggak bisa di WD, lu kok nggak begini. Nah, jadi kita perlu update. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat teman-teman untuk Gate.io sendiri, dia kan menduduki peringkat nomor 10 ya via coin market cap teman-teman. Dan untuk trading volume dalam 24 jam terakhir ini turun ya, hampir semua merata turun. Bitstamp pun turun 19%, Gate.io 12% ya, Gemini juga turun 2%. Oke. Jadi overall volume trading di hampir merata di seluruh platform pertukaran mengalami penurunan teman-teman ya. Nah, kecuali nih ada Bitfinex ini naik 14,50%. Wow ya. Nah, jadi kalau kita lihat apakah Gate.io ini rungkat juga, kita menuju ke sektor yang lebih detail lagi teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada beberapa akun Twitter juga teman-teman. Crypto Bomb ini juga dia nge-tweet nih bahwasanya Gate.io tim mengalami kesulitan keuangan sebagian akibat dari pemenjaraan CEO Saujon dan multi-chain treasure didukung oleh 30% ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat beritanya ya, katanya CEO Saujon ini di penjara, itu yang mengakibatkan dropnya Gate.io ya, seperti itu. Nah, di sini dari Cryptohan Anobi teman-teman, dia nge-tweet juga, hapus aset Anda dari Gate.io. Setiap orang kita mungkin akan menyaksikan acara FTX lainnya, tetapi aman dan hati-hati, tidak mencoba vote, tapi lebih baik aman daripada menyesal. Oke ya, jadi mereka mengacu pada Gate token ini teman-teman yang mengalami penurunan ya. Ini gambarnya sih penurunan nih Gate token ya teman-teman, menurut mereka nih dalam time frame 1 jam ya mengalami penurunan yang ya kalau kita lihat candlenya memang panjang sekali gitu ya kan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi menurut kalian gimana? Tapi di sini ada pembantahan juga dari tim Gate.io-nya sendiri sebenarnya teman-teman ya.
Nah, jadi dikutip dari Cointelegraph teman-teman, di mana Gate.io menyangkal masalah likuiditas setelah SEO multi-chain menghilang. Oke ya. Jadi kalau kita berbicara teman-teman, di sini ada penyangkalan atau pembantahan sendiri dari tim Gate.io. Oke, beberapa pengguna Twitter memposting transaksi yang menunjukkan arus masuk multi dan phantom yang besar ke Gate.io, mengarahkan mereka untuk melihat hubungan antara kedua organisasi tersebut. Oke ya. Jadi di sini teman-teman, pertukaran cryptocurrency terpusat Gate.io membantah desas-desus tentang likuiditas pada tanggal 31 Mei, menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan operasional dan penarikan. Kami seperti yang dikabarkan, pernyataan itu muncul setelah banyak saluran Twitter menuduh bahwa pertukaran itu mengalami kebangkrutan karena dugaan koneksi antara itu dan protokol router lintas rantai multi-chain multi. Oke. Nah, jadi tim Gate.io mengatakan operasi berjalan sehat. Nah, dari tim Gate.io sendiri operasionalnya masih sama aja, nggak ada kendala, nggak ada apa, mau tarik, mau withdraw, open trade dan sebagainya, nggak ada kendala, masih normal-normal saja gitu ya. Jadi menurut tim Gate.io sendiri, yang terpost di sosial media kayak Twitter tersebut adalah vote, katanya seperti itu teman-teman. Nah, ketika kalian pengguna Gate.io, kalian kan tentunya dengan kabar-kabar seperti ini panik dong ya. Waduh, aset saya gimana nih ya, aset saya gimana nih, apakah bener Gate.io rungkat nih, apakah bener Gate.io bangkrut nih, ya kan, pasti pikirannya ke situ-situ ya kan. Nah, untuk mengetesnya teman-teman, karena di akun sosial media itu ada yang screenshot juga penarikan gagal gitu ya, entah itu real atau memang editan kan seperti itu. Nah, untuk mengetahui secara pastinya teman-teman, kalian bisa coba untuk withdraw ya, kalian coba untuk withdraw berapa, $10 kah, $5 atau berapa gitu ya, untuk melakukan uji coba gitu ya. Ketika kalian sudah melakukan uji coba tersebut dan ternyata bisa ya kan, berarti memang itu benar-benar food yang nyerang Gate.io gitu ya. Jadi kita juga perlu waspada, antisipasi juga sebenarnya. Oke, karena di sini memang ya beberapa kali banyak digoreng lah keadaan market kripto ini ya, digoreng kayak Bigcash ini sempat tutup ini teman-teman. Bigcash ini kayak Hotbit nih. Kalau Hotbit masih mending bisa di withdraw ya, meski biaya fee-nya nggak ngotak. Tapi kalau Bigcash kayaknya dia ditutup gitu untuk open deposit dan withdrawnya, kalau nggak salah loh. Kalau salah mohon dikoreksi. Dan Binance pun juga digoreng dengan pembajakan ya. Jadi banyak sekali market atau centralized exchange yang sedang digoreng. Untuk apa? Tujuannya untuk menjatuhkan kripto sebenarnya ya, untuk menjatuhkan kripto. Ketika harga kripto itu turun, disitulah para elit global masuk gitu loh. Mereka ingin dapat harga murah. Oke ya. Nah, jadi pada tanggal 20 Mei, Binance menangguhkan deposit juga untuk beberapa token jembatan yang mengandalkan protokol multi-chain, termasuk versi jembatan Polkastor, Pulse, Alpha Finance, Alpaca, dan Phantom. Ya, Binance mengatakan token ini mengalami penundaan transaksi dan untuk sementara menghentikan setoran sambil mencari kejelasan dari multi-chain tersebut. Pada tanggal 31 Mei, multi-chain memposting pernyataan bahwa SEO-nya hilang, menambahkan bahwa beberapa router protokol tidak lagi berfungsi karena SEO yang memiliki akses ke server relevan. Pada hari yang sama, beberapa pengguna Twitter mulai memposting gambar transaksi yang diduga merupakan setoran besar phantom dari anggota tim multi-chain ke Gate.io. Nah, jadi ada transfer nih ya, sejumlah phantom yang cukup besar ke multi-chainnya Gate.io teman-teman ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah ya bisa dikatakan valid sih ya, ada transfernya gitu teman-teman ya. Nah, jadi data blockchain mengkonfirmasi bahwa lebih dari 10 juta phantom telah ditransfer dari pengguna tak dikenal ke Gate.io pada 25 sampai 26 Mei. Cointelegraph tidak dapat menentukan identitas pemilik akun yang melakukan transaksi. Nah, jadi ini transaksi dilakukan oleh siapa gitu ya. Jadi belum ada yang tahu teman-teman. Tapi di sini kalau kita lihat, setelah melihatnya banyak simpan multi dan phantom ke Gate.io, beberapa pengguna Twitter menduga
bahwa pertukaran tersebut terkena dampak dari multi-chain. Oke, tim Gate.io telah membantah rumor tersebut, menyatakan bahwa pertukaran sedang memproses semua penarikan dan operasional secara normal. Nah, ini adalah bantahan dari tim Gate.io sendiri bahwasanya Gate.io sampai sekarang ini masih normal ya, dan memproses sistem penarikan dan beroperasional secara normal. Nah, buat teman-teman semua ya, ini hanya sekedar saran loh teman-teman. Ini hanya sekedar saran. Oke. Jadi buat teman-teman semua, coba dulu nih. Kalian withdraw 10 dolar kah atau 5 dolar kah, minimal withdraw yang ada di Gate.io gitu ya teman-teman ya. Untuk memastikan apakah operasionalnya normal atau tidak gitu. Kalau saya pribadi, saya pengguna Gate.io juga ya, pengguna Binance juga, pengguna Max Global juga, pengguna Hotbit juga, toko kripto juga, Indodax juga, Bittime juga gitu teman-teman. Jadi ya banyak sebenarnya platform pertukaran yang saya gunakan gitu teman-teman. Kalau saya pribadi ya seperti yang saya bilang ya, exchange nomor 1 di dunia itu nggak bisa menjamin keamanannya gitu. Kalau banyak yang bilang wah Binance aman, belum tentu teman-teman ya, belum tentu juga gitu. FTX bisa jadi contohnya gitu. Terus yang aman di mana bang? Nggak ada yang tahu. Ledger pun sedang digoreng gitu saat ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, ketika kalian menerima informasi seperti ini, kalian bisa langsung melakukan eksekusi, uji coba bener nggak seperti ini gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, tetap tenang, kita pantau bersama karena sampai saat ini pun akun Twitter daripada Gate.io masih normal-normal saja gitu ya kan, nggak ada tanggapan negatif, nggak ada announcement apa, masih ngelisting juga gitu. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu. Salam cuan.